Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, dengan siapa? Saya dengan Ibu Cucu Pak. Ibu Cucu di tugas di mana? SMP 207. Oh, Bu Cucu. Oke, Kesini mau minta waktunya Pak untuk Iya. wawancara kegiatan tugas CGP Iya. tentang kepala sekolah. Langsung aja kali Pak. Boleh? Ini untuk pertanyaan pertama. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Iya. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Baik, untuk pengambilan keputusan selama ini biasanya kalau ada hal-hal yang berkaitan mungkin tugas di kelas, mungkin tugas keluar, ya kita biasanya komitmen teman-teman biasanya stakeholder semua kita panggil bapak dan ibu bahwasannya ada kegiatan Bu siapa tadi? Bu Cucu. Bu Cucu ada kegiatan di luar, sedangkan mengajar ditinggalkan gitu. Nanti saya minta teman-teman yang mungkin bisa mendampingi anak-anak selama mungkin gak lama kan. Kalaupun lama nanti saya pasti manggil orang untuk yang memberikan yang bisa membantu di kelas. Ya kan gitu kok. Biasanya kita kekeluargaan, kita ambil keputusan secara kekeluargaan. Tugasnya ya tolong bantu temen ya begitu, misalkan saya lagi keluar tolong bantu ya, kita kasih tugas teman-teman, kita panggil biasanya ke kampus. Kalau kepentingan mungkin lebih biasanya kami didiskusikan dengan bapak ibu guru, masalah memutuskan ya siapa kira-kira yang bisa memberikan bantuan untuk anak-anak di kelas. Jadi semuanya terlibat ya Pak? Terlibat, semuanya harus diinikan, tapi tetap keputusan dari kepala sekolah yang memberikan menunjuk seseorang untuk guru untuk mendampingi anak-anak. Kan itu. Ya, ini boleh Pak pertanyaan selanjutnya Pak? Boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Aduh, yang penting dalam mengambil keputusan itu tidak ada yang merugikan. Yang di satu pihak tidak merasa dirugikan, yang satu pihak juga misalkan ya berjalan ada sesuai komitmen. Karena apa? Ya musyawarah, kita musyawarahkan biasanya begitu. Ayo pertimbangkan mana yang bisa kita inikan. Kita minta juga kepada teman-teman guru masukan. Ayo cepet, kita mau ada tugas lain, yang jelas harus tegas juga kepala sekolah untuk menunjuknya itu kepada teman-teman yang mau efektif gitu ya, tegas, yang penting tegas. Berikan tugas ini, kemudian berikan apa yang arahan yang bisa mereka lakukan untuk di kelas. Contohnya kan ibu pergi ya, RPP sudah ada di kelas, nilai sudah ada, ini sudah ada, kan tinggal meneruskan saja, mengembangkan seperti itu. Jadi intinya harus komitmen ya Pak ya? Iya, Itu harus komitmen. sama tegas ya Pak? Sama ketegasan kita sebagai kepala sekolah untuk Bapak memberikan sudah tugas. berapa lama Pak maaf di sini Pak? Kalau di sini kemungkinan berapa ya? Baru 4 bulan. Oh baru? Pak Denny 4 bulan ya? Bapak baru 4 bulan. Kebetulan juga karena baru di sini ya, kebijakan baru saya harus ambil. Misalkan contoh kira-kira yang kurang rapi kita rapikan. Minta bantuan dengan jaga sekolah. Kemudian teman-teman guru juga tolong apa nih yang kurang, kita minta kasih masukan. Apa nih yang harus kita rapikan. Program saya sementara ini harus bersih, rapi. Jangan ada yang ditinggalkan kotoran buat penting itu dulu. Bersih dulu ya Pak ya? Iya, biar lebih anak nyaman gitu. Mungkin itu aja Pak untuk wawancara yang saya sampaikan. Semoga apa yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat saya juga, bisa diterapin. Semoga apa yang jadi tadi udah Bapak karena baru di sini bisa lebih baik lagi ya Pak di sekolahnya Pak. Insya Allah. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Yang saya akan pertanyakan, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa
apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Bu Jojo. Di sekolah ini tentu banyak pihak, banyak baik orang per orang, baik itu lembaga, kelompok yang tentu ingin membantu sekolah dalam menyelesaikan kalau ada kasus-kasus termasuk dilema etika tadi. Sambil contoh umpamanya yang membantu umpamanya pengurus komite, kemudian Bapak Ibu wakil, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru bimbingan konseling, yang semuanya itu harus dikelola begitu ya. Bagaimana pihak-pihak ini bisa membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Peran orang tua dalam hal ini diwakili oleh komite itu juga sangat berperan ya, karena informasi-informasi dari orang tua itu bisa melalui komite. Kan kalau orang tua kadang-kadang sungkan ya ketemu langsung dengan kepala sekolah, ketemu langsung dengan guru melalui komite. Dan ini kita buktikan selama ini betapa luar biasanya komite di kelas 7 ini bisa membantu menyelesaikan anak-anak yang punya dilema etika tadi ya, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita diskusi ya dengan Bapak Ibu wakil gitu, yang merupakan orang-orang pelaksana teknis di lapangan gitu, yang mengetahui kesehariannya dari Bapak Ibu guru, kondisi sekolah begitu ya, dan bisa dapat informasi dari juga anak-anak, informasi langsung gitu. Kesulitan anak itu biasanya disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang merasa mereka dekat. Bahasa anak sekarang itu curhat gitu ya. Kan kamu mungkin anak-anak curhat ke kepala sekolah itu jarang itu ke Bapak Ibu wakil. Yang lebih khusus kalau masalah dilema etika itu yang lebih berperan sebenarnya kalau di sekolah itu ada namanya Bapak Ibu guru yang bimbingan konseling. Makanya saya selalu menekankan Bapak Ibu BK itu harus bisa menyelami hati anak gitu. Jangan dari guru BK malah pengen di BK kan, itu nggak bisa itu. Karena guru BK harus bisa menyelami dunianya anak dari hati ke hati. Bahkan ada SOP yang harus dilakukan BK itu. Guru BK ini menangani anak-anak itu berbeda dengan guru yang lain gitu, harus tampil beda gitu. Bagaimana ruangan BK itu menjadi ruangan konsultan gitu. Nah dari informasi itulah kemudian kita diskusikan, muncullah sebuah kebijakan gitu. Kan ada anak-anak yang gara-gara putus cinta gitu, ini bisa berpengaruh loh. Yang bisa menangani itu nggak mungkin ya sulit kalau kepala sekolah ya udah BK gitu. Kenapa diputusin dengan pacar? Kan kalau cinta pertama susah nih dilupain gitu, anak-anak terus kayak semangatnya down gitu. Nah ini harus dibangkitkan lagi. Nah informasi dari berbagai pihak itulah yang sebenarnya membantu sekolah gitu. Nah kemudian sekolah mengambil kebijakan. Kebijakan itu berarti kan yang pas buat anak. Karena apa? Informasinya valid gitu loh, pas gitu. Jadi begitu. Yang membantu itu ya stakeholder yang terkait tadi banyak gitu. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu ini. Karena apalah artinya kepala sekolah kalau nggak mungkin lah bisa memutusin sendiri dengan analisisnya sendiri. Nggak mungkin. Kalau toh mungkin ya biasanya ya kurang pas. Yang paling pas adalah ada informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian diolah, kemudian diputuskan. Itu yang tadi terkait dengan pihak yang membantu. Terima kasih Pak. Mungkin intinya kolaborasi apa ya? Ya, itu dia kolaborasi lah, bahasa yang keren gitu. Iya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tentang dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Oke, terima kasih. Nah, terkait dengan pengalaman, kemudian pembelajaran buat saya sebagai kepala sekolah tentu banyak ini. Jadi intinya gini, kepala sekolah itu nggak bisa sendiri.
sekolah ini nggak ada kepala sekolah, saya kira bisa jalan. Terus sekolah ini yang repot kalau sekolah ini nggak ada guru. Tapi bukan berarti satu sama lain saling mementingkan diri sendiri. Guru ada guru yang penting, kepala sekolah juga penting. Yang repot ada kepala sekolah dan guru kalau nggak ada murid. Ada murid juga penting. Jadi namanya stakeholder itu adalah semua yang harus ada gitu. Ada murid, ada guru, ada orang tua, nggak ada gedungnya kan juga nggak bisa jalan. Oleh karena itu harus kolaborasi tadi. Nah, buat saya nih Bu Yujo sebagai kepala sekolah, kolaborasi dengan teman-teman, diskusi dengan teman-teman dalam rangka mengambil kebijakan itu, kemudian minta arahan dari atasan, itu sangat penting. Prinsipnya sekolah jangan merasa pintar sendiri dan gak bisa itu. Karena apa? Sekolah itu sebuah komunitas, sebuah lembaga, di dalamnya mengelola anak murid itu manusia loh. Beda dengan kita kerja di kantor perusahaan yang kita ini barang mati gitu. Ini anak. Setiap tahun kita punya murid yang berbeda, setiap tahun mungkin punya guru yang berbeda. Ini yang harus kita antisipasi, bahwa hal-hal itu perlu mendapat pengertian. Jadi Bu Jojo, terkait dengan pengalaman, saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait sudah membantu. Setiap tahun kita punya murid yang berbeda, setiap tahun mungkin punya guru yang berbeda. Ini yang harus kita antisipasi, bahwa hal-hal itu perlu mendapat pengertian. Jadi Bu Jojo, terkait dengan pengalaman, saya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak stakeholder yang terkait sudah membantu saya dalam menjalankan sekolah ini dengan baik, sehingga mudah-mudahan dengan bantuan, dengan terus belajar gitu, sekolah ini ke depan akan menjadi sekolah yang lebih baik. Intinya belajar dan terus belajar untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat dan tepat sasaran. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kami. Sebelumnya kita mohon maaf ya Pak, udah ganggu waktunya. Semoga apa yang Bapak udah sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita kembangkan nanti ketika kita bisa mengambil keputusan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Dari ini jadi disampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin sangat berharga ya bagi kami ya, tentang pengalaman-pengalaman yang Bapak sampaikan saat ini. Mungkin menjadi suatu pelajaran bagi saya dan teman-teman semuanya untuk ya bagaimana bisa menghadapi kasus-kasus dilema, terutama di lingkungan sekolah ya, dengan baik dan mengambil keputusan dengan baik pula. Ya, mungkin sebelum kita selesai, mungkin sedikit pesan dari saya gitu. Paling tidak dari sisi pengalaman, mungkin saya yang lebih berpengalaman dalam soal di dunia pendidikan. Pesan saya, teruslah belajar sebagai guru gitu, karena tantangan masa depan bukanlah bukan situasi yang ringan tapi tambah berat. Saya sendiri selama jadi guru memang saya ini orang lapangan, pernah menjadi ketua MGMP IPS Jakarta Barat. Saat ini saya masih menjadi pengurus MGMP IPS di provinsi, pernah menjadi instruktur K13, kemudian aktif di MGMP. Pengalaman-pengalaman itu bisa memberikan inspirasi, yang pasti banyak teman, banyak tukar pengalaman, sehingga ketika nanti suatu ketika Bapak Ibu menjadi pimpinan di sekolah, itu sudah terbiasa gitu. Karena sekali lagi, sekolah ini memang tempatnya masalah, terutama masalah anak kurang pintar harus menjadi pintar, anak kurang disiplin harus menjadi disiplin, anak yang kurang semangat harus menjadi semangat. Sekolah itu memang tempatnya masalah dan kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, kalau itu kita pahami, ya saya kira kita nggak kaget lah kalau kita jadi guru, jadi kepala sekolah mah biasa gitu kan. Kalau sekolah
anaknya pintar semua kan bingung nanti Bapak Ibu. Emang gimana juga? Kalau guru semuanya nurut semua juga bingung gitu kan begitu. Itulah dinamika di sekolah ya. Pada Bu Cucu, Pak Denny, Pak Tio dan Bu Denny selamat dan sukses. Semoga berhasil menjadi guru penggerak dan bisa menggerakkan diri sendiri dan juga menggerakkan teman-teman di sekitarnya untuk bisa lebih baik. Saya kira itu ya pesan saya. Tetaplah semangat, jangan sampai goyah, ikuti terus kegiatan ini sampai tuntas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nama. Terima kasih Pak.